Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Alam dengan stambul B1A1 19172 kelas C dengan mata kuliah Ekonomi Makro 2. Saya di sini akan menggambarkan sebuah kurva AD dan AS mula-mula. Sahabat kita dapat lihat sendiri yang telah saya gambar kurvanya. Yang pertama itu kurva AD dan bagian kedua itu kurva AS. Saya juga di sini akan menjelaskan apa itu agregat demand dan agregat supply dan juga menjelaskan sumber pembentukan derivasi AD dan AS. Agregat demand adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa. Agregat supply merupakan hubungan antara barang dan jasa yang ditawarkan dari tingkat harga. Sumber pembentuk derivasi AD dan AS. Derivasi penerimaan konsumen didasarkan atas aksioma diminishing marginal utility yang digambarkan sebagai garis berslope negatif. Secara geometris, utilitas marginal X merupakan slope dari fungsi utilitas U sama dengan F. 2 kali utilitas total meningkat, namun dengan pertambahan yang semakin berkurang, sebanding dengan jumlah konsumsi komoditi yang bersangkutan. Setelah itu, utilitas marginal mulai menurun, bahkan menjadi negatif seperti gambar di bawah ini. Kita lihat gambar di bawah ini. Kita lihat dengan seksama. Oke, masuk nomor 2. Tentang grafik pergeseran AD dan AS akibat guncangan permintaan dan penawaran. Saya di sini juga akan menjelaskan mengapa kurva AD dan AS bergeser beserta contohnya. Yang kedua, menjelaskan dan menunjukkan pada grafik dampak guncangan permintaan dan penawaran terhadap output. Oke, dapat kita lihat sendiri, saya sudah menggambarkan di sini tentang kurva pergeseran AD dan AS akibat guncangan permintaan dan penawaran. Kita lihat bagian pertama, perubahan AD dan AS ke kiri, dan kurva yang kedua itu perubahan AD dan AS ke kanan. Kita langsung saja ke penyebabnya. Penyebab pergeseran kurva AD yaitu perubahan komponen AD dalam kurung C, I, G, X, dan M. Perubahan tersebut dapat disebabkan perubahan yang mempengaruhi pergeseran kurva IS LM, di mana LM adalah penawaran uang dan IS adalah pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah serta faktor lainnya. Masuk lagi contohnya, seperti kenaikan harga minyak dari berbagai bahan mentah, impor mengalihkan AS ke kiri atau AS1 seperti grafik. Masuk lagi penyebab pergeseran kurva AS. Yang pertama, perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri. Perpindahan kurva penawaran agregat dapat disebabkan oleh salah satu faktor-faktor, yaitu harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Yang kedua, kenaikan upah tenaga kerja. Yang kedua, perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan.
Perpindahan penawaran agregat dapat disebabkan oleh salah satu gabungan faktor-faktor tersebut. Yang pertama, perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur, penurunan biaya produksi, dan peningkatan modal seperti penanaman modal atau PMA. Kita lihat di sini contohnya seperti pemerintah melakukan untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai tindakan yang mengembangkan kegiatan swasta AS atau ke AS1. Sekarang kita masuk lagi di nomor 3 tentang kurva kebijakan stimulus untuk menangani guncangan permintaan dan penawaran. Di situ juga kita sudah lihat tentang kurva atau grafik kebijakan stimulus untuk menangani guncangan permintaan dan penawaran. Oke, kita lihat sementara kurvanya. Sekarang kita masuk tentang kebijakan stabilisasi dalam menangani shock, demam, dan supply. Dampak kesehatan COVID-19. Menurut virologis dan mikrobiologis, COVID-19 merupakan virus yang cepat menyebar. Walaupun fatality ratenya rendah tidak seperti virus flu burung atau demam berdarah. Namun COVID-19 berbahaya bagi penduduk berusia lanjut atau mempunyai penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit pernapasan akut. Menurut data Worldometer, pertanggal 30 Maret jam 11.00 waktu Indonesia Barat, jumlah kasus COVID-19 seluruh dunia mencapai 722.766 orang dan telah menyebar di 199 negara. Sementara itu, negara terbanyak terinfeksi adalah Amerika Serikat, disusul Italia, Cina, Spanyol, Jerman, dan Prancis. Indonesia sendiri berada di urutan ke-37 dengan jumlah terjangkit 1.285 orang, sembuh 64 orang, meninggal dunia 114 orang. Sementara itu jumlah provinsi yang telah terjangkit lebih 20 provinsi, di mana DKI Jakarta berada di urutan pertama yang diikuti Jawa Barat dan Banten. Terima kasih. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.